Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Mailin Kezia Serageturnip dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Raya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh Ibu yang terdapat pada halaman 103. Nah, di sini soal yang pertama yaitu sebutkan persamaan pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di keluarga. Nah, untuk persamaan pendidikan di sekolah dan juga di keluarga yaitu yang pertama, sama-sama mendapatkan pendidikan. Baik di sekolah maupun di rumah, kita selalu mendapatkan pendidikan baik dari orang tua maupun guru. Yang kedua, sama-sama menuntut ilmu. Mungkin ilmu yang dimaksud di sekolah merupakan ilmu pengetahuan. Namun, yang diajarkan oleh bapak ataupun orang tua kita itu merupakan ilmu moral ataupun norma-norma. Nah, yang ketiga, sama-sama membuat anak-anak menjadi anak yang sangat berguna. Tidak ada pendidikan yang membuat seorang anak menjadi anak yang tidak berguna sama sekali. Nah, yang keempat, memiliki pelajaran yang sama tetapi agak sedikit berbeda. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Mungkin di sekolah kita belajar ilmu pengetahuan, namun di rumah kita belajar ilmu bagaimana kita memiliki sikap yang baik. Kita diajari norma oleh orang tua kita. Nah, yang kelima, mengajarkan anak untuk disiplin. Jika kita sudah mendapatkan pendidikan, sangat identik dengan namanya disiplin. Kalau kita sudah memiliki pendidikan, kita pasti diharapkan untuk menjadi anak yang sangat disiplin. Yang keenam yaitu sama-sama mengajarkan anak untuk sopan santun. Dan juga yang ketujuh, sama-sama berniat untuk memberikan anak masa depan ataupun bekal untuk masa depannya nanti. Semua ilmu yang kita pelajari hari ini ataupun selama ini itu berguna untuk masa depan kita kelak. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Adapun perbedaan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah yaitu kalau dia pendidikan di sekolah, dia dididik oleh guru. Tapi kalau pendidikan di keluarga ataupun di rumah, itu merupakan pendidikan yang diajarkan oleh orang tua anak itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pendidikan sekolah adalah formal, sedangkan pendidikan yang diberikan oleh keluarga adalah informal. Dan yang kedua yaitu pendidikan sekolah mencari ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan keluarga mungkin ada mungkin pendidikan ilmu pengetahuan, tapi pasti ilmu pengetahuan yang diberikan oleh sekolah lebih banyak. Dan yang terakhir yaitu pembentukan karakter lebih banyak dan lebih lama dilakukan oleh pendidikan keluarga, karena mulai dari kecil sampai kita besar kita itu dididik oleh keluarga, sedangkan pendidikan sekolah itu hanya sesaat. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dikembangkan oleh remaja Kristen. Nah, hal-hal yang perlu dikembangkan oleh remaja Kristen yang pertama yaitu lebih sering membaca Alkitab. Yang kedua, tetap harus rendah hati, rajin berdoa, mengasah bakat dan juga talenta yang dimiliki dalam diri sendiri, selalu mengandalkan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Hal lain yang bisa kita kembangkan dalam remaja Kristen yaitu rajin, cerdas, dewasa, tidak sombong, rendah hati, lapang dada, jujur, suka menolong, dan juga tidak pantang menyerah sama sekali. Dan menggunakan segala waktu yang ada untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, adapun hal-hal yang perlu kita hindari sebagai remaja Kristen yaitu yang pertama, minum minuman keras, menggunakan narkoba, nafsa, dan lain-lainnya. Pergi ke tempat-tempat yang terlarang, melawan orang tua, tidak pergi ke gereja, dan juga pulang sampai larut malam, berkeliaran, dan juga lain-lain. Itu perlu kita hindari dalam remaja Kristen, dalam perkembangan kita
menjadi remaja Kristen, agar kita menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang selanjutnya yaitu refleksi tentang disiplin dan juga tanggung jawab kita sebagai remaja. Kewajiban saya yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan yaitu saya selalu datang ke sekolah tepat waktu karena saya dan teman-teman saya berangkat dari asrama, dan dari asrama ini sudah diajarkan disiplin agar ke sekolah tepat waktu. Yang kedua yaitu mengikuti ibadah remaja di gereja. Setiap minggu kita sudah layaknya kita mengikuti ibadah pada hari Minggu. Nah, menurut saya sendiri, saya selalu sering mengikuti ibadah yang ada di gereja, baik persekutuan remaja, persekutuan pemuda, kegiatan pemuda yang lain-lain, dan segala yang berhubungan dengan remaja maupun pemuda, mengerjakan pekerjaan rumah. Ini saya sering mengerjakan pekerjaan rumah saya. Namun ada beberapa PR yang mungkin agak-agak malas, jadinya nanti aja deh. Nah itu, tapi akhir-akhirnya itu saya bakal ngerjain, karena selain dikejar deadline, saya juga takut kalau nilai saya dikurangi. Nah, yang keempat, menghormati guru sebagai wakil orang tua. Itu selalu. Yang kelima yaitu membangkang terhadap nasihat pengajar yang di gereja. Setahu saya tidak pernah membangkang mereka. Menjaga kebersihan kelas sebagai perwujudan iman. Ini pasti sering, karena kita itu kalau di sekolah pasti sudah memiliki daftar piket, dan walaupun tidak memiliki daftar piket, kalau kita melihat yang kotor pasti kita akan menyapunya. Kalau tidak, lingkungan itu terkotor atau mungkin guru akan marah. Nah, yang ketujuh yaitu membuat kegaduhan dalam kelas dan gereja. Ini kalau menurut saya tidak pernah membuat kegaduhan di dalam gereja maupun di dalam menyontek. Ini mungkin jarang. Ya, kalau yang menyontek jarang. Nah, bergaul tanpa mendiskriminasikan teman. Ini sering, bukan selalu, karena saya juga ada memiliki orang-orang yang tidak saya suka di dalam circle saya. Nah, yang ke-10 yaitu membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Ini selalu, karena begini, kalau ada teman saya yang meminta bantuan saya, ya selagi bisa, kenapa saya tidak membantu teman saya? Karena begini, bisa saja pada suatu hari kita yang meminta bantuan seseorang dari teman kita tadi ataupun dari orang lain. Namun saat kita meminta bantuan itu, dia nggak mau bantu kita, karena kita pun nggak mau bantu dia. Oleh sebab itu saya selalu mengupayakan, kalau bisa saya bantu ya saya bantu, kalau tidak ya tidak. Karena saya gini, ada yang bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu gak pernah bantu orang, pasti kamu juga gak pernah dibantu orang.